Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yuyun. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Iman Zaki Raffiandi, Ryan Rafiq Nazir, Ryan Cari Kartika, Yat Syakil, Ferdi Hasan, dan juga Muhammad Kafin. Di sini kami membahas yaitu krisis komunikasi di PT Indofood terkait ekspansi produk Indomie di pasar internasional. Next. Untuk latar belakangnya sendiri, seperti yang kita tahu, Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh PT Indofood, yang dimana Indomie ini sudah tersebar seperti di Timor Leste, Australia, Papua Nugini, Arab, dan juga negara-negara Eropa lainnya. Ekspansi internasional Indomie didorong oleh inovasi produk yang disesuaikan dengan preferensi pasar lokal seperti varian rasa jollof rice di Nigeria dan juga chicken curry di negara-negara Timur Tengah. Namun seiring pertambahan atau pertumbuhan pesat dan ekspansi ke pasar internasional, Indomie menghadapi tantangan signifikan terutama dalam hal komunikasi internal. Maka dari itu, untuk saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada bagian analisis masalah. Nah, kelompok kami selaku kelompok 8 telah menganalisis beberapa permasalahan dari komunikasi yang ada di PT Indofood terkait dengan peluncuran dan juga ekspansi pasar dari produk Indomie itu sendiri. Yang pertama yaitu di sini ada perbedaan biaya kerja. Nah, Indomie sendiri telah tersedia di berbagai negara, yang mana berbagai negara tersebut memiliki gaya budaya kerja yang berbeda-beda. Misalnya, pada gaya komunikasi di Nigeria yang lebih langsung seringkali bertabrakan dengan gaya komunikasi Indonesia, yang mana mengutamakan keharmonisan. Nah, hal ini sendiri dapat menimbulkan miskomunikasi antara tim lokal dan juga kantor pusat. Nah, yang permasalahan kedua yaitu penyampaian struktur organisasi yang tidak efektif. Nah, ketika Indomie merombak struktur organisasinya untuk menyertakan manajemen lokal, informasi terkait perubahan tersebut tidak disampaikan secara jelas terhadap seluruh tim, yang mana ini berakibat terjadinya kebingungan mengenai peran dan tanggung jawab baru yang menghambat produktivitas operasional. Nah, untuk permasalahan yang selanjutnya yaitu kesulitan dalam menyelaraskan strategi global dengan adaptasi lokal. Nah, Indomie sendiri menghadapi tantangan dalam mengkomunikasikan strategi global kepada tim lokal di berbagai negara. Nah, strategi yang dirancang sendiri itu untuk satu negara seringkali tidak relevan atau sulit diterapkan di negara lain karena perbedaan kebutuhan pasar dan juga dinamika lokal dari negara tersebut. Nah, untuk masalah selanjutnya yaitu keterbatasan teknologi komunikasi. Nah, pada awal ekspansi, Indomie menggunakan teknologi komunikasi yang belum terintegrasi, seperti email dan rapat virtual melalui platform-platform yang berbeda. Nah, hal ini dapat memperlambat penyampaian informasi dan meningkatkan resiko miskomunikasi antara tim. Untuk permasalahan selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman lintas budaya. Nah, tim dari kantor pusat sendiri tidak selalu memahami norma dan juga kebiasaan budaya dari negeri tujuan ekspansi Indomie itu sendiri. Hal ini menciptakan jarak antara manajemen pusat dan juga tim operasional di lapangan, yang mana hal ini berdampak pada kolaborasi antara tim. Nah, untuk permasalahan yang kita analisis terakhir di sini yaitu kurangnya pelatihan komunikasi untuk manajer terutama untuk pemimpin-pemimpin dari perusahaan-perusahaan yang ada di cabang-cabang negara tersebut. Nah, yang mana di sini untuk pemimpin tim sendiri yang ada di tingkat lokal seringkali tidak dilengkapi dengan pelatihan komunikasi lintas budaya, yang mana mengakibatkan kesenjangan dalam cara mereka menyampaikan pesan kepada karyawan lokal maupun kantor pusat. Selanjutnya, dari analisis masalah yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya, di sini saya akan lebih membreakdown akar permasalahan. Jadi yang pertama, terkait perbedaan budaya dan gaya komunikasi. Tentunya perbedaan budaya di mana tempat Indomie beroperasi memiliki perbedaan gaya komunikasi sehingga memperumit penyampaian informasi dalam organisasi. Yang kedua, struktur organisasi yang tidak jelas. Permasalahan yang kedua yakni terkait struktur organisasi yang terlihat kebingungan dan tumpang tindih tugas. Alhasil menghambat koordinasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya poin ketiga yakni sistem komunikasi yang belum terintegrasi. Tentunya yang menjadi fokus utama yakni terkait sistem komunikasi yang belum terintegrasi secara efisien sehingga menghambat aliran informasi yang penting, sehingga informasi yang didapat buruk sehingga menyebabkan miskomunikasi serta koordinasi yang buruk antar tim pusat dan juga cabang di internasional. Selanjutnya terkait tantangan komunikasi dan kepemimpinan. Yang pertama yakni terkait perbedaan budaya kerja. Negara seperti Nigeria memiliki gaya komunikasi yang lebih langsung dibanding budaya kerja di Indonesia, seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya.
Hal tersebut menyebabkan kesalahpahaman antara kantor pusat di Indonesia dan juga tim lokal di negara tujuan ekspansi, khususnya di Nigeria. Yang kedua, komunikasi struktur organisasi. Lagi-lagi terkait komunikasi di dalam struktur organisasi yang tampak masih kebingungan terkait peran baru dan juga distribusi tanggung jawab yang tidak jelas, sehingga menyebabkan kebingungan antar hubungan karyawannya. Yang ketiga adalah penerapan strategi global dengan adaptasi lokal. Indomie menghadapi tantangan dalam menyampaikan strategi global yang harus diadopsi oleh tim internasional sambil tetap memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan daerah lokalnya. Yang keempat adalah keterbatasan teknologi komunikasi. Keterbatasan teknologi komunikasi di sini pada awal ekspansinya menggunakan sistem komunikasi yang belum terintegrasi, sehingga memperlambat penyampaian informasi dan memperbesar kemungkinan miskomunikasi. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa rencana taktis yang akan dijalankan ke depannya di kelompok kami. Yang dimana di sini sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, di mana ada akar permasalahan dan juga permasalahan. Lalu untuk menanggulangi permasalahan tersebut, kami menciptakan 3 konsep kegiatan. Yang pertama ada pelatihan lintas budaya, sama seperti masalah yang sudah disebutkan oleh teman saya sebelumnya. Yang kedua ada peningkatan teknologi komunikasi dan juga penguatan struktur organisasi. Di mana harapannya nanti setelah ketiga ini kita lakukan pelatihan taktis, maka untuk seluruh internal dari Indofood tersebut bisa melakukan tugasnya sesuai dengan rencana. Lalu untuk durasi kegiatannya ada bulan pertama sampai kedua ada pelatihan lintas budaya dan penyusunan pedoman komunikasi. Bulan ketiga dan keempat ada implementasi platform komunikasi dan workshop organisasi. Lalu bulan kelima dan keenam ada evaluasi dan penyempurnaan program. Lalu bagaimana cara kita mengukur apakah kegiatan itu berhasil atau tidak? Di sini kami juga ada metode evaluasi yang dimana di sini yang pertama ada peningkatan teknologi komunikasi. Yang di sini kami mengukur melalui seberapa akhir mereka menggunakan teknologi komunikasi. Lalu ada survei pre dan post program. Lalu di sini kita nantinya akan bagian seperti kuesioner maupun survei yang dimana untuk mengukur apakah mereka memang paham atau tidak. Lalu ada analisis penggunaan teknologi yang terakhir ada kinerja tim. Next. Oke, selanjutnya di sini untuk tujuan komunikasinya kita berdasarkan aspek SMART, yang mana untuk ke singkatan yang pertama yaitu untuk aspek spesifik, yang mana di sini tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap perubahan struktur organisasi baru di kalangan karyawan global dari Indofood dalam ekspansi pasar Indomie. Nah, untuk deskripsinya sendiri di sini program pelatihan dan komunikasi yang efektif yang mana akan memastikan bahwa setiap karyawan akan memahami peran mereka dalam struktur organisasi yang baru dan tujuan strategi dalam lingkup global. Nah, untuk aspek selanjutnya yaitu measurable, yang mana di sini tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman karyawan mengenai perubahan organisasi sebesar 80% dalam waktu 3 bulan setelah pelaksanaan program. Nah, untuk deskripsinya yaitu di sini tingkat pemahaman ini akan diukur melalui survei pre-program dan post-program yang akan mengukur sejauh mana karyawan memahami struktur organisasi dan juga peran mereka. Nah, yang ketiga aspeknya yaitu achievable, yang mana tujuannya di sini yaitu menyusun dan melaksanakan setidaknya 2 sesi pelatihan lintas budaya untuk setiap lokasi internasional Indofood dalam ekspansi pasar Indomie dalam waktu 6 bulan. Nah, yang mana di sini untuk deskripsinya yaitu dengan dukungan dari duta komunikasi di setiap pasar yang ada di negara-negara tertentu, pelatihan ini dapat dijalankan dengan efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari tim lokal. Nah, untuk yang aspek keempat yaitu relevan, yang mana di sini tujuannya yaitu meningkatkan kolaborasi antar tim global Indofood melalui penggunaan platform komunikasi terintegrasi yang akan diadopsi oleh 90% tim dalam waktu sekitar kurang lebih 4 bulan. Nah, untuk deskripsinya sendiri di sini mengingat tantangan yang akan dihadapi oleh kurangnya saluran komunikasi yang terintegrasi, pengadopsian platform komunikasi modern sangat relevan untuk meningkatkan koordinasi antar tim. Nah, untuk aspek yang kelima sendiri yaitu time bound, yang mana di sini untuk tujuannya yaitu mengimplementasi seluruh program komunikasi dalam waktu kurang lebih 6 bulan dengan evaluasi bulanan untuk menilai efektivitas dan adopsi program. Nah, untuk deskripsinya sendiri di sini program akan dilaksanakan secara bertahap selama 6 bulan dengan evaluasi setiap bulan untuk memastikan tujuan program tercapai dan adanya perbaikan yang berkelanjutan. Baik, nantinya kita memasuki ke analisis audiens. Kenapa ini penting? Karena berbicara tentang konteks ekspansi internasional,
pasti ada gap seperti perbedaan budaya dan juga kebiasaan cara atau cara mereka untuk komunikasi. Nah, di sini untuk memahami kebudayaan karyawan dan beragam bahasa dan preferensi, kita harus memastikan program ini lebih inklusif, efektif, dan juga sesuai dengan norma-norma lokal. Selain itu, analisis ini juga bakal membantu mengidentifikasi potensi hambatan seperti kesalahpahaman budaya atau perbedaan regulasi, sehingga program dapat meningkatkan keterlibatan karyawan sekaligus mendukung keberhasilan ekspansi global perusahaan pada PT Indomie ini. Di sini eh, pertama-tama kami melakukan karakteristik audiensnya, kita identifikasi terlebih dahulu. Ini bagi menjadi tiga. Yang pertama ada karyawan kantor pusat, di mana rata-rata usianya berada dalam rentang 30 sampai 50 tahun. Dan dengan latar belakang budaya kerja hierarkis, karena ini tempatnya masih di Indonesia, dan komunikasi tidak langsung dan juga berbasis harmoni. Untuk pendidikannya adalah sarjana atau lebih tinggi, dan kebutuhan komunikasinya cenderung ke bentuknya yang terstruktur dan jelas, serta kanal komunikasi kanal komunikasi resmi. Lalu yang kedua, untuk tim manajemen lokal di em, pasar internasional, di sini rentang usianya ada 25 sampai 45 dengan fokus fokus human resource yang dicari itu adalah tenaga kerja profesional muda. Untuk latar belakangnya, contohnya di sini di Nigeria itu komunikasinya langsung, cepat, dan juga informal. Sedangkan di Australia mereka lebih menggunakan pendekatan egaliter. Lalu untuk pendidikannya adalah pendidikan tinggi dan pengalaman cukup, serta kebutuhan komunikasinya berupa informasi yang fleksibel dan juga kolaborasi dengan online tools seperti Slack dan juga Zoom. Lalu yang ketiga untuk tenaga kerja lokal di pasar internasional. Di internasionalnya, mereka berada di rentang usia 20 sampai 40. Ini sangat beragam dan tergantung dengan lini pekerjaannya seperti produksi, distribusi, dan lain-lain. Untuk latar belakangnya, itu tergantung juga dengan sesuai lokasi geografis masing-masing dan juga nilai budaya lokalnya yang nantinya akan mempengaruhi cara kerja mereka dan juga komunikasi mereka. Untuk pendidikannya juga cukup bervariasi dan kebutuhan komunikasinya lebih ke yang praktis, singkat, dan mudah dipahami. Next. Yang kedua adalah segmentasi. Di sini ada lokasi geografis, di mana jika di lokasi domestik Indonesia seperti kantor pusat termasuk manajemen eksekutif bertugas mengembangkan kebijakan dan strategi global. Lalu untuk lokasi internasional seperti pasar Afrika, tim lokal ini terdiri dari tim lokal yang mengelola produksi dan distribusi sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu untuk pasar Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, mereka fokus pada penyesuaian produk untuk kebutuhan halal dan preferensi rasa. Lalu untuk pasar barat, Australia dan lain, tim yang berorientasi pada pengenalan merek kepada konsumen global. Lalu pada tingkat organisasi seperti eksekutif dan manajerial, mereka berperan sebagai penentu kebijakan dan pengambilan keputusan strategis. Lalu untuk supervisor dan koordinator, mereka menjadi penghubung antara kebijakan strategis dan pelaksanaan operasional di lapangan. Lalu yang terakhir ini ada pekerja operasional, mereka individu-individu yang terlibat langsung dalam proses produksi dan distribusi. Lalu untuk preferensi komunikasinya, ada tiga. Yang pertama ada formal dan hierarkis. Ini terjadi di kantor pusat, contohnya di Indonesia dan juga di wilayah Timur. Lalu untuk gaya komunikasi langsung yang terbuka, ini ada di pasar Afrika seperti Nigeria. Lalu untuk cara digital dan juga efisien, ini sering digunakan di pasar barat yang lebih terbiasa menggunakan teknologi komunikasi modern. Selanjutnya masuk kepada strategi komunikasi yang diidekan oleh kelompok kita, kelompok kami, yakni yang pertama terkait pendekatan komunikasi. Sini menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah komunikasi internal dan juga pelatihan dan workshop. Untuk komunikasi internal tujuannya adalah tentunya untuk menjaga karyawan tetap terinformasi dan terlibat sehingga akan aktif dalam perubahan strategis dan juga operasional yang nantinya terjadi selama ekspansi internasional. Untuk metodenya yakni penggunaan sesi town hall dalam rapat internal untuk mendiskusikan perubahan struktural dan strategi bisnis dengan seluruh tim. Untuk pendekatan yang kedua adalah pelatihan dan workshop dengan tujuan untuk menyediakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang budaya kerja serta keterampilan komunikasi antar budaya.
Untuk metodenya sendiri yakni pelatihan virtual atau tatap muka dan juga workshop yang nantinya akan difasilitasi oleh ahli komunikasi lintas budaya. Poin berikutnya adalah saluran komunikasi. Yang pertama email internal, platform video, media sosial, dan juga webinar dan platform e-learning. Di sini digunakan untuk mempermudah dan juga memperbaiki kesalahan komunikasi yang terjadi sebelumnya. Untuk timeline program sendiri yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Hilman Zaki, di sini saya akan memetakan lebih dalam lagi, yakni yang pertama untuk di bulan 1 dan 2, persiapan dan perencanaan mulai dari minggu 1 hingga minggu 4, mulai dari identifikasi tujuan hingga nantinya pengembangan rencana pelatihan dan workshop lintas budaya. Yang kedua yakni pada bulan 3 dan 4 peluncuran program untuk minggu pertama pengiriman email internal pertama hingga nantinya pada minggu keempat pelaksanaan webinar pertama tentang strategi global perusahaan. Pada bulan kelima dan 6 eksekusi dan penguatan pesan. Jadi di sini fokus untuk minggu pertama sampai minggu keempat adalah kampanye media sosial internal dan nantinya pada minggu keempat di bulan ke-6 pengiriman email rutin yang merangkum perkembangan dan keberhasilan yang telah dicapai. Dan yang tahap terakhir yakni pada bulan ke-7 hingga seterusnya adalah evaluasi dan perbaikan yang akan dilakukan secara terus-menerus mulai dari bulan ke-7. Dengan runtutan yang pertama yakni pada minggu pertama dan keempat pada bulan ke-7 pengumpulan feedback melalui survei karyawan dan juga laporan efektivitas dari setiap saluran komunikasi. Dan minggu keempat untuk bulan seterusnya yakni pembaruan dan penyempurnaan materi komunikasi serta perencanaan untuk tahap ekspansi berikutnya. Selanjutnya ada anggaran dan sumber daya. Yang pertama dari segi anggaran dulu. Jadi anggaran ini disusun berdasarkan 3 program tadi. Yang pertama ada program pelatihan lintas budaya. Untuk anggarannya diperlukan pertama dari honorarium narasumber terlebih dahulu. Narasumbernya itu dapat berasal dari ahli komunikasi lintas budaya ataupun praktisi manajemen internasional. Kemudian jika dihitung dengan biaya satuannya 10 juta dan jumlah unitnya 2 sesi yaitu untuk online dan onsite, kemudian ada penyewaan ruangan untuk pelatihan yang onsite dan juga ada materi pelatihan yang meliputi modul dan panduan bagi peserta dengan total jumlah estimasinya 30 juta. Kemudian selanjutnya ada pelatihan teknologi komunikasi. Yang pertama yang dibutuhkan adalah lisensi platform komunikasi itu sendiri, entah itu Microsoft Teams ataupun Slack. Kemudian juga dibutuhkan honorarium narasumber dan juga ada pelatihan penggunaan teknologi sebanyak 3 sesi dan dengan total biaya 36 juta. Next. Selanjutnya ada program yang ketiga yaitu workshop penguatan struktur organisasi. Untuk komponennya juga yang pertama tentunya honorarium narasumber, kemudian ada penyewaan ruang workshop karena akan dilakukan secara onsite dan juga ada materi workshop yang meliputi presentasi dan panduan bagi peserta dengan total biaya estimasi 30 juta. Kemudian untuk kebutuhan sumber dayanya di breakdown jadi per program. Yang pertama dari program pertama terlebih dahulu. Yang pertama dibutuhkan fasilitator lintas budaya itu sebagai narasumber dari pelatihannya. Tadi seperti saya sebutkan diperlukan ahli komunikasi lintas budaya ataupun praktisi manajemen internasional. Kemudian juga diperlukan moderator dan juga panitia pelaksana yang meliputi tanggung jawab acara, koordinator logistik, dan juga staf administrasi. Kemudian yang kedua, untuk program pelatihan kedua diperlukan yang pertama ahli teknologi komunikasi yang sebagai narasumber untuk memberikan narasumber terkait pelatihan penggunaan platformnya. Kemudian ada praktisi digital transformation yang akan memberikan materi terkait strategi transformasi digital agar sesuai dengan tujuan organisasi. Dan juga ada panitia pelaksana dengan struktur yang kurang lebih sama juga. Dan yang terakhir adalah program ketiga juga pertama narasumbernya adalah Departemen HR dari PT Indofood itu sendiri sebagai narasumber. Kemudian ada moderator dan juga panitia pelaksana dengan struktur yang sama juga. Baik, selanjutnya adalah evaluasi dan indikator keberhasilan di mana di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah
parameter keberhasilan dan juga yang kedua adalah langkah-langkah evaluasi. Nah, untuk parameter keberhasilan sendiri terdiri menjadi 5 indikator, di mana yang paling pertama adalah keterlibatan karyawan, yang dimana ini adalah salah satu indikator utama keberhasilan program, yang dimana em, ini adalah bentuk dari komunikasi apabila eh, tingkat partisipasi karyawan dalam berbagai kegiatan yang sudah dirancang, contohnya seperti pelatihan, workshop, dan juga webinar. Kemudian yang kedua adalah pemahaman strategi global, di mana di parameter ini mengukur sejauh mana karyawan, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang, dapat memahami dan mampu menjelaskan strategi global yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah adopsi teknologi komunikasi, di mana di sini adalah bentuk dari keberhasilan program juga diukur melalui persentase. Dan yang keempat sendiri ada peningkatan kolaborasi antar tim, di mana di sini bisa terlihat kolaborasi yang lebih baik antar tim secara global dapat terlihat seperti apa frekuensinya bertambah dalam konteks interaksi lintas antar tim. Kemudian yang terakhir adalah penerimaan feedback yang positif, di mana jumlah dan proporsi umpan balik positif yang diterima dari survei karyawan, wawancara, ataupun diskusi kelompok mengenai program ini menjadi parameter tambahan yang menunjukkan bahwa program komunikasi ini dapat memenuhi kebutuhan. Bisa di next. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah evaluasi, di mana dari yang paling pertama adalah pengumpulan data kuantitatif, di mana di langkah pertama ini dalam evaluasi adalah mengumpulkan data kuantitatif melalui survei pre ataupun post dari sebuah program untuk mengukur perubahannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah feedback kualitatif melalui diskusi dan wawancara. Yang dimana ini untuk melengkapi data kuantitatif yang sebelumnya sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah analisis KPI atau Key Performance Indicator, di mana di parameter ini peningkatan produktivitas tim itu dapat terlihat, serta tingkat kolaborasi antara kantor pusat dengan cabang itu dapat terlacak. Kemudian yang keempat ada monitoring dan evaluasi bulanan untuk memastikan keberhasilan program yang berjalan, dan yang terakhir sendiri adalah penyusunan laporan evaluasi yang final. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.